Selamat datang kami ucapkan kepada Anda di channel Inti Tutorial. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman, yaitu tutorial beberapa fitur tersembunyi di HP Oppo A5i. Oke teman-teman, langsung saja kita ke tutorialnya. Jadi sini bagi teman-teman yang menggunakan HP Oppo A5i ya, baik Pro ataupun yang biasa, teman-teman bisa mengikuti fitur-fitur yang mungkin teman-teman wajib coba. Yang pertama yaitu fitur mode anak ya teman-teman. Jadi fitur mode anak ini teman-teman bisa aktifkan ketika memberikannya kepada anak ya. Teman-teman cari saja di sini mode anak ya. Nah seperti ini teman-teman pilih. Kemudian di sini nanti otomatis akan seperti ini ya. Biasanya anak-anak kan nonton YouTube. Nah ini otomatis kalau kita nonton YouTube ya. Jadi hanya nonton YouTube saja. Itu yang lainnya tidak ya teman-teman. Kita bisa menambahkan kontrol orang tua ya di sini. Nah ini teman-teman bisa tambahkan aplikasi yang teman-teman ingin bisa ditonton anak-anak ya. Biasanya YouTube Kids kita tambahkan ya. Nah di sini otomatis ada batas waktunya ya teman-teman. Nanti otomatis dia akan mati sendiri. Nah, jadi teman-teman bisa atur berapa menit yang ingin teman-teman berikan kepada anak kita. Karena radiasi ini sangat berbahaya bagi anak ya teman-teman. Nah, itu yang pertama ya teman-teman. Kalau keluar tinggal ketik titik 3 ini kemudian keluar. Maka nanti akan minta verifikasi diri, kita masukkan pola atau sidik jarinya. Nah, ini akan kembali lagi seperti semula. Nah, yang kedua adalah gaya transisi dari HP Oppo A5i. Jadi teman-teman bisa tekan lama bagian kosong di layar ya, seperti ini. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini ada gaya transisi yang teman-teman bisa coba ya. Ada yang gulirkan, ada yang kubus ya, ada yang balik, ada yang kartu dan miringkan ya. Nah, di sini saya senang pakai yang kubus ya. Nah, kita terapkan. Nah, ini di situ juga ada model layoutnya ya teman-teman ya. Ada model dari berbagai macam. Ada yang 5x6 yang lebih banyak ya. Nah, di sini biasanya orang-orang memakai 4x6 seperti ini teman-teman. Baik teman-teman, di sini juga ada model widget ya. Nah, widget di sini teman-teman bisa tambahkan. Saya suka pakai jam, teman bisa tambahkan ya. Nah, atau widget-widget yang lainnya. Mungkin teman-teman suka jam yang digital seperti ini, bisa teman-teman rubah. Di sini juga ada icon ya. Jadi icon di sini teman bisa rubah. Nah, di sini kan ada macam-macamnya. Ada yang klasik, bayangan, material, khusus. Nah, bentuknya juga bisa teman-teman rubah ya. Lihat. Nah, ini. Dan sebagainya. Teman bisa coba satu persatu. Nah, ini namanya bisa dibuat sedang atau dibuat kecil ya, sesuaikan selera teman-teman. Kalau sudah teman-teman klik terapkan. Di sini juga ada icon. Nah, di sini icon yang teman-teman bisa coba ini ya. Nah, besarkan ikonnya atau standarkan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa coba atur sendiri sesuai dengan kebutuhan. Baiklah teman-teman, fitur tersembunyi selanjutnya yaitu jendela mengambang. Jadi teman-teman bisa membuka, contoh di sini ya, di bagian ini menu seperti ini. Ketika kita ingin membersihkan, teman-teman bisa pilih titik 3-nya di sini di atasnya ya. Nah, nanti ada jendela mengambang, teman-teman pilih. Nah, otomatis kita bisa membuka dua aplikasi ya. Bisa buka WhatsApp sambil YouTube. Nah, ini sambil chatan kita bisa ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini namanya jendela mengambang. Jadi ukurannya bisa kita besarkan juga ya teman-teman. Tinggal kita tarik seperti ini dari bawahnya ya. Nah, seperti itu. Kalau ingin keluar tinggal seperti ini, nanti bisa keluar sendiri. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman yaitu split screen atau layar belah. Jadi teman-teman bisa contoh buka YouTube sambil buka WA, tapi layarnya dibagi menjadi 2.
Jadi teman-teman, caranya teman-teman tarik 3 jari ke atas ya. Nah, seperti ini. Kemudian sambil buka WA. Nah, otomatis ada 2 ya ini. Nah, ini yang atas YouTube, yang bawah ini WhatsApp. Nah, bedanya dengan jendela mengambang adalah kalau ini separuh-separuh ya. Nah, seperti itu teman. Kalau ingin keluar tinggal seperti ini. Nah, nanti otomatis keluar ya, tinggal kembali saja. Kemudian fitur yang selanjutnya yaitu on off otomatis. Jadi teman-teman bisa menghidupkan dan mematikan HP-nya otomatis sesuai dengan jadwal yang ingin teman tentukan. Jadi di sini teman-teman kita masuk dulu ke pengaturan HP-nya. Kemudian cari di pencarian agar cepat ya. Otomatis seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa scroll ke bawah ya. Nah, teman-teman cari di bagian hidupkan otomatis ini ya, aksesibilitas dan kenyamanan. Nah, ini saya sudah atur ya teman-teman. Jadi saya nanti HP-nya mati otomatis jam 10 dan hidup otomatis di jam 5 subuh, jam 5 pagi ya. Nah, ini teman-teman bisa atur sendiri. Jadi HP-nya nanti otomatis hidup dan mati sendiri. Kemudian baris samping cerdas atau smart CDBR ya. Jadi teman-teman bisa aktifkan seperti ini ya. Ini baris samping cerdas yang teman-teman mungkin biar cepat. Teman-teman bisa aktifkan. Jadi mengaktifkannya di pengaturan. Dicari pencarian ini teman-teman bisa ketikkan saja baris samping cerdas. Nah, seperti ini ya. Nah, ini teman-teman tinggal aktifkan saja ya. Jadi fitur-fitur di baris samping cerdas ini kita bisa masukkan. Nah, ini. Nah, di sini ada YouTube Studio, kemudian bisa kita atur ya. Kita edit di bawah ini. Apa aplikasi yang sering kita gunakan bisa kita masukkan di sini ya. Nah, silakan teman-teman coba. Untuk menghapusnya di bagian ini, kita mungkin tidak ingin melihat CapCut. Nah, kita tinggal pilih yang bagian merah ini. Nah, otomatis nanti dia akan keluar. Ingin kita ganti, contoh di sini background eraser saya ingin masukkan. Nah, maka ini akan muncul di sini. Ini juga bisa melihat file terbaru di sini ada ya teman-teman ya. Nah, ini ada file-file terbaru yang bisa kita lihat dengan cepat ya. Nah, itu tadi teman-teman yang mungkin teman bisa coba. Langkah selanjutnya yaitu perekaman layar ya. Jadi di sini teman-teman bisa merekam layar dengan gambar kita ya. Oke, ini contohnya kita masuk ke pengaturan lagi ya. Kemudian di sini tinggal ketikkan saja teman-teman perekaman layar. Nah, seperti ini ya. Nah, ini teman-teman suaranya seperti saya ini mikrofon ya. Teman-teman aktifkan. Kemudian di sini teman-teman aktifkan nih bagian rekam video kamera depan. Nah, nanti otomatis dia akan ada gambar kita ya, bulat. Nah, gambar kita bulat. Jadi teman bisa coba fitur ini. Ini belum bisa saya gunakan, saya sedang rekam layar, jadi tidak bisa ya. Nah, tidak bisa. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu navigasi gestur atau full screen. Jadi teman-teman yang suka HP-nya full screen, teman bisa coba ya. Jadi itu mengaktifkannya, masuk lagi pengaturan ya. Nah, sama teman-teman, dicari bagian cari, teman-teman cari saja ini saran, kemudian navigasi sistem. Nah, teman-teman pilih yang gestur ini. Ini otomatis full ya, lihat. Di bawah ini nggak ada ya, teman-teman ya. Jadi seperti ini ya kembalinya. Nah, kembalinya di layar. Jadi lebih kalau orang-orang yang seneng seperti ini seneng ya, teman-teman. Cuma saya senangnya ada tombolnya. Cuma ini karena tutorial, saya tutorialkan seperti ini ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kembalinya dari layar dia, samping nggak ada, yang bawah ini full. Baik teman-teman, yang selanjutnya yang teman bisa coba fitur tersembunyinya di HP Oppo A5i yaitu kunci aplikasi. Jadi teman bisa kunci aplikasi. Jadi caranya teman-teman masuk ke pengaturan ya. Nah, di sini di bagian cari biar lebih cepat ya. Teman-teman ketikkan saja kunci aplikasi ya. Nah, nanti otomatis langsung muncul, teman-teman pilih. Nah, baik di sini teman-teman bisa scroll ke bawah turun cari yang ini ya, fitur khusus kemudian kunci aplikasi. Nah, baik teman-teman, di sini teman-teman kalau sudah pernah membuat kata sandinya,
Nah, ini teman-teman nanti tinggal centang seperti ini ya. Kalau sudah, teman-teman atur dulu. Kalau belum ya, mohon maaf. Kalau belum, teman atur dulu. Atur dahulu kata sandi, kita setelan. Masukkan kata sandi 6 angka ya. Ini disensor, teman-teman masukkan saja. Nah, ini saya sudah masukkan. Kemudian pertanyaan kalau teman-teman lupa. Nah, teman-teman bisa masukkan pertanyaannya. Nah, di sini ada nama ibu, nama ayah. Nanti teman-teman bisa coba ya. Nah, teman-teman bisa coba. Nah, ini udah ya teman-teman. Kalau sudah kita atur kata sandi privasinya, kita tinggal masukkan apa aplikasi yang ingin kita kunci ya. Jadi saya contoh WhatsApp ya. Nah, ini sudah otomatis sudah dikunci. Kalau kita ingin masuk, maka kita masukkan kata sandi privasi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, itu adalah fitur tersembunyi kunci aplikasi. Kemudian fitur selanjutnya yaitu menggandakan aplikasi. Jadi di HP Oppo Reno 5 ini bisa menggandakan ya teman-teman. Caranya di pengaturan lagi kita masuk. Nah, di pengaturan ini teman-teman di bagian cari aplikasi. Nah, kemudian teman-teman nanti pilih yang pengganda aplikasi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada aplikasi yang teman bisa gandakan. Nah, di sini contoh WhatsApp ya. Saya pilih WhatsApp. Kemudian saya langsung aktifkan. Nah, otomatis WhatsApp ditambahkan di layar awal. Ini ada 2 ya. Di sini teman-teman bisa rubah namanya. Atau tidak rubah juga bisa. Jadi kita punya WhatsApp 2 sekarang teman-teman. Ini WhatsApp yang asli, ini yang clone ya. Nah, tinggal teman-teman masuk aja. Kemudian teman-teman seperti biasa ya, daftar WhatsApp, masukkan nomornya. Jadi kita punya 2 nomor WhatsApp. Ini juga untuk aplikasi lainnya ya teman-teman, sama ya. Nah, untuk aplikasi lainnya juga sama teman-teman. Ini yang bisa kita gandakan ya. Jadi teman bisa coba aja ya. Oke teman-teman, selanjutnya fitur selanjutnya yang teman-teman bisa coba yaitu riwayat notifikasi. Jadi riwayat notifikasi ini untuk membaca pesan yang telah terhapus. Nah, jadi contohnya ini ya. Nah, ini saya tidak bisa membaca ya. Ini bisa dibaca kalau kita mengaktifkan riwayat notifikasi. Jadi caranya teman-teman masuk lagi ke pengaturan ya. Nah, di sini carikan saja riwayat notifikasi ya. Nah, ini langsung muncul ya, riwayat notifikasi. Nah, ini teman pilih. Nah, ini adalah riwayat saya teman-teman. Nah, ini yang WhatsApp yang tadi ya. Di sini nanti bisa muncul ya. Ini bacaannya woi ya teman-teman ya. Nah, ini bacaannya woi. Saya pernah lihat ini woi. Nah, oke, seperti itu ya teman-teman. Teman-teman aktifkan saja riwayat notifikasi. Seperti ini teman-teman aktifkan. Oke teman-teman, itu adalah fitur yang teman-teman coba untuk aktifkan. Fitur selanjutnya yaitu menyembunyikan aplikasi. Nah, ini teman-teman bisa menyembunyikan aplikasi dengan kode dial ya. Oke, caranya langsung aja di sini teman-teman di pengaturan ya. Di bagian cari, teman-teman ketikkan sembunyikan aplikasi. Nah, ini dia, sembunyikan aplikasi. Nah, ini teman-teman bisa pilih sembunyikan aplikasi. Masukkan dulu kata sandi privasi kita ya teman-teman. Kalau sudah, teman bisa klik memulai di bawah ini. Kemudian akses melalui dial pad. Kemudian klik pengaturan. Nah, masukkan kode dial untuk masuk ke aplikasinya. Contoh di sini saya pagar 123 pagar. Ini tergantung kita ya. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa klik selesai. Kemudian klik selesai di bawah ini. Kemudian teman-teman tambah aplikasi yang ingin teman-teman sembunyikan. Nah, contoh di sini saya sembunyikan aplikasi WhatsApp saya ya teman-teman. Jadi tidak ada yang tahu. Kalau udah, teman-teman bisa coba kembali, maka aplikasi WhatsApp kita hilang ya. Nah, ini hilang teman-teman ya. Sudah saya sembunyikan. Nah, untuk membuka aplikasinya tinggal masuk ke pad ya, seperti ini kode dialnya. Tadi kita masukkan kan bintang 123 pagar 123 pagar. Nah, otomatis aplikasinya di sini ya. Nah, ini jadi aman aplikasi kita, tidak ada yang tahu. Oke teman-teman, fitur selanjutnya yaitu ketuk 2 kali. Jadi bisa mematikan dan menghidupkan ketuk 2 kali. Caranya teman-teman masuk ke pengaturan. Di sini langsung saja di bagian cari lagi ya.
teman-teman aktifkan seperti ini, ketuk 2 kali ya. Nah ini ketuk 2 kali. Nah ini ketuk 2 kali untuk menghidupkan mematikan layar. Jadi kita hanya mengaktifkan ini bagian ini ya. Ketuk 2 kali untuk menghidupkan mematikan, ini sudah bisa ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi tidak perlu menekan tombol mode daya ya. Nah selanjutnya yaitu adalah angkat untuk menghidupkan layar. Jadi di pengaturan ini teman-teman nanti bisa atur kalau kita angkat HP-nya bisa hidup ya. Nah caranya di layar awal dan layar kunci ini teman-teman bisa aktifkan di bagian ini ya, angkat untuk membangunkan. Jadi ketika di meja terus kita ambil teman-teman, kita luruskan, kita tegakkan, ini otomatis nanti hidup ya. Tinggal kita masukkan layar kunci kita atau perekaman wajah. Oke, seperti itu teman-teman. Nah itu tadi ya teman-teman beberapa fitur tersembunyi HP Oppo A5i. Mungkin teman-teman kalau ada fitur-fitur yang belum saya tahu dan teman-teman tahu bisa komentar. Kalau ada pertanyaan teman-teman tanyakan di kolom komentar, dan terima kasih.